Di sebuah desa terpencil di ujung timur Kabupaten Jember, Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Asep Suhendar, usia 25 tahun, anak bungsu dari 3 bersaudara. Asep adalah satu-satunya yang masih tinggal bersama ibunya, seorang janda tua yang mengandalkan hasil tani kecil-kecilan untuk bertahan hidup. Ayah Asep sudah lama meninggal karena kecelakaan truk, dan kedua kakaknya merantau ke Surabaya sebagai buruh bangunan. Asep bukan sarjana, pendidikan terakhirnya hanya SMK jurusan teknik mesin, tapi sejak lulus, ia lebih sering bekerja serabutan, buruh panen tembakau, tukang cuci motor, hingga sopir ojek online dengan motor pinjaman. Hidupnya datar, tanpa kejutan. Tapi di dalam hati, Asep menyimpan keinginan kuat, ingin mengangkat derajat ibunya. Ia ingin ibunya berhenti jualan singkong rebus keliling kampung setiap pagi. Satu malam, nasib menampakkan diri dalam wujud tak terduga. Seorang teman lama, Budi, yang pernah kerja di Taiwan sebagai TKI, mengirim pesan lewat WhatsApp. Ada tawaran kerja dari sebuah agensi legal, menjadi caregiver untuk seorang janda lumpuh di negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Bayarannya luar biasa besar bagi ukuran desa, 70 juta rupiah per bulan. Kontraknya resmi, 2 tahun, dengan pelatihan dan dokumen lengkap. Asep membaca pesan itu berkali-kali, nyaris tak percaya. Ini beneran, Bat, kerja kayak gitu di Amerika, gaji segitu? Tanyanya. Budi menjawab yakin, dan bahkan menghubungkan Asep dengan pihak agensi. Tawaran itu membuat Asep gelisah semalaman. Ia tahu, ini kesempatan langka, tapi juga berisiko. Ia tak pernah keluar negeri, apalagi bekerja merawat orang asing. Belum lagi bayangan tentang penipuan atau perdagangan manusia menghantui pikirannya. Namun, ia juga tahu, jika tetap di desa, masa depannya tak akan jauh dari sawah, tambal ban, dan pekerjaan serabutan. Di sebuah malam yang sunyi, ia duduk di beranda rumahnya, menatap bulan purnama sambil memegang foto ayahnya. Di sebelahnya, ibunya terlelap di kursi bambu, hatinya berat, tapi juga penuh tekad. Bu, Asep pengen coba. Demi ibu juga, bisiknya. Keputusan itu tak datang tanpa pertentangan. Sang ibu awalnya menolak keras. Ngapain kamu jauh-jauh ke Amerika? Nanti kamu diapain di sana? Tapi setelah bertemu langsung dengan pihak agensi dan mendengar penjelasan lengkap soal kontrak kerja, pelatihan, dan jaminan keselamatan, hati ibunya perlahan melunak. Selama 2 bulan berikutnya, Asep menjalani pelatihan bahasa Inggris dan dasar-dasar caregiving di Surabaya. Ia belajar cara memandikan pasien lumpuh, memberi makan lewat selang, dan mengelola emosi pasien. Semua terasa asing, kadang membuatnya ingin menyerah. Tapi setiap malam ia mengingat wajah ibunya, dan ingatan itu jadi bahan bakar semangatnya. Akhirnya, pada suatu pagi di bulan Maret, Asep naik pesawat untuk pertama kalinya dalam hidup. Tujuannya, Portland, Oregon, kota yang namanya dulu hanya ia dengar dari siaran berita luar negeri. Di pundaknya hanya satu ransel, tapi di dadanya penuh dengan harapan. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah perjalanan hidup, sebuah loncatan besar dari desa kecil menuju negeri asing. Entah apa yang menantinya di sana. Asep tahu satu hal, hidupnya tidak akan lagi sama. Ketika Asep menjejakkan kaki di Portland, Oregon, semua terasa seperti dunia baru. Udara dingin dan aroma kopi di udara kota itu seolah mengaburkan semua ingatan tentang ladang tembakau di Jember. Ia dijemput oleh staf agensi dan dibawa ke rumah tempatnya bekerja, sebuah bangunan 2 lantai bergaya modern di kota kecil bernama Eugene. Di sanalah ia bertemu Eleanor Grace, perempuan berusia 35 tahun, mantan pengusaha kreatif di bidang interior desain. Tubuhnya lumpuh dari pinggang ke bawah akibat kecelakaan mobil setahun sebelumnya. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan yang sama, Eleanor hidup seorang diri, tertutup dari dunia luar, keluarganya jauh, dan teman-temannya perlahan menjauh. Ia menyimpan luka bukan hanya di tubuhnya, tapi juga dalam jiwanya. Hari pertama Asep bekerja, suasananya kaku. Eleanor tak banyak bicara, hanya menyimak Asep dari balik kacamata tipisnya dengan ekspresi datar. Ia tampak lelah, bukan karena fisik semata, tapi oleh hidup yang terasa stagnan. Asep menyuapkan makanan, membersihkan tubuhnya, mengganti bajunya, semua dilakukan dengan hati-hati. Tapi tak sekalipun Eleanor mengucapkan terima kasih, bukan karena ia sombong, tapi karena ia sudah lupa bagaimana caranya memberi kehangatan. Asep sempat merasa tak nyaman. Di benaknya, ia membayangkan merawat nenek-nenek yang lemah lembut, bukan perempuan muda dengan sikap dingin seperti batu. Tapi ia bertahan, karena ia tahu, ini bukan soal nyaman, ini soal janji kepada ibunya, dan harga dirinya sebagai lelaki yang ingin mengubah nasib. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, Eleanor tetap dingin. Tapi ada perubahan kecil, ia mulai memperhatikan cara Asep menyeduh teh, atau bagaimana Asep selalu mengetuk pintu sebelum masuk. Suatu sore, saat Asep selesai memijat kakinya yang mati rasa, Eleanor tiba-tiba bertanya, "Apa kamu pernah kehilangan seseorang?" Asep terdiam, lalu menjawab pelan, "Bapak saya, kecelakaan juga, waktu saya masih SMP." Obrolan itu menjadi benih dari hubungan yang tumbuh.
Eleanor mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia bercerita tentang karirnya sebelum kecelakaan, tentang klien, pameran, bahkan perjalanan ke Bali, yang katanya jadi tempat paling damai yang pernah ia kunjungi. Aku pernah lihat senyum seperti kamu, waktu di Ubud, katanya suatu hari. Asep hanya tersenyum malu. Ketegangan berubah menjadi keakraban. Asep mulai mengajarinya beberapa kata bahasa Indonesia, seperti pagi, terima kasih, dan sabar. Sebaliknya, Eleanor memperbaiki bahasa Inggris Asep yang sering belepotan. Kadang mereka menonton film bersama di ruang tengah, kadang hanya duduk diam di balkon, memandangi pohon maple yang mulai kehilangan daunnya. Tapi hubungan ini bukan tanpa batas. Asep tahu tempatnya, ia pekerja, bukan teman, tapi ia juga manusia. Dan setiap kali Eleanor tertawa karena lelucon kecilnya, atau menatapnya dalam hening saat Asep menyuapkan bubur, ada perasaan tak bisa dijelaskan, bukan cinta, mungkin, tapi koneksi yang tumbuh karena kedekatan yang terus-menerus dan kejujuran yang tak berpura-pura. Meski begitu, tantangan tetap datang. Eleanor kadang murung, marah tanpa sebab, kadang ia mengusir Asep dari kamar hanya karena merasa semuanya tak berarti, dan Asep hanya bisa berdiri diam di luar pintu, menunggu waktu tenang kembali. Tapi setiap pagi, ia tetap menyeduh teh, mengganti spray, dan mengangkat tubuh Eleanor dengan tangan yang mulai terbiasa, karena bagi Asep, pekerjaan ini bukan hanya soal merawat tubuh lumpuh, tapi juga menemani jiwa yang remuk. Musim dingin datang lebih cepat di Oregon tahun itu. Salju pertama turun di awal November, menyelimuti halaman rumah Eleanor dengan putih yang sunyi. Sudah hampir 8 bulan Asep bekerja di sana, dan ritme kehidupan mereka kini terasa stabil, bahkan kadang seperti keluarga kecil yang ganjil. Seorang pemuda desa dari Jawa dan seorang janda lumpuh berusia 35 tahun yang menyimpan luka masa lalu. Hubungan mereka tidak pernah melewati batas profesional, tapi kedekatannya tak bisa dibohongi. Eleanor semakin sering bercerita, semakin terbuka, ia tertawa lebih sering, kadang menangis tanpa malu, dan Asep, yang dulu tak percaya diri bicara dalam bahasa Inggris, kini bisa berdebat dengannya soal film, makanan, dan kadang, soal kehidupan itu sendiri. Suatu malam, saat Asep sedang membereskan dapur, Eleanor memanggilnya dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Ketika Asep masuk ke kamar, ia melihat mata Eleanor sembab. "I had a dream about the accident," katanya lirih. "I was screaming for help, but no one came. I was alone." Asep hanya duduk di kursi di sebelah tempat tidurnya. Ia tak pandai bicara soal trauma, tapi ia tahu bagaimana rasanya kehilangan. Ia hanya menjawab pelan, "Tapi sekarang tidak sendirian lagi, kan?" Eleanor menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Di malam itu, mereka tak bicara banyak, tapi keheningan mereka dipenuhi sesuatu yang tak terucap, semacam pengakuan bahwa kehadiran satu sama lain telah mengisi kekosongan yang tak mampu diisi oleh siapapun selama ini. Beberapa minggu kemudian, Eleanor mengalami komplikasi. Infeksi di saluran kemihnya menyebar cepat dan melemahkan sistem tubuhnya yang sudah rapuh. Ia harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, dan Asep menemaninya setiap hari. Walau secara kontrak ia tak wajib, ketika pihak rumah sakit menawarkan pengganti, Eleanor menolak. "I want Asep, only Asep," katanya. Pada hari-hari terakhir di rumah, Eleanor tahu bahwa waktunya tidak lama. Ia menulis surat dengan tangan gemetar, dibantu Asep yang perlahan mengeja huruf-huruf untuknya. Suatu sore, ia memanggil seorang pengacara keluarga dan menyerahkan dokumen wasiat yang sudah ia revisi diam-diam. Ia meninggalkan Asep sejumlah uang sebagai bentuk penghargaan atas kepedulian, kesetiaan, dan kemanusiaan yang tidak bisa dibayar dengan kontrak kerja. Setelah Eleanor meninggal dengan tenang di akhir Desember, Asep tidak langsung kembali ke Indonesia. Ia butuh waktu untuk menerima kenyataan, tapi di balik kesedihannya, ada rasa lega, karena ia tahu, ia tidak hanya datang untuk bekerja, ia telah memberi arti dalam hidup seseorang, dan menerima balasan yang tidak ternilai. Setahun kemudian, Asep kembali ke Jember. Tapi ia tak lagi sama. Uang yang ia bawa cukup untuk membangun sebuah rumah kecil dan membuka pelatihan caregiving bagi pemuda desa yang ingin merantau secara legal dan terampil. Di depannya, ia pasang papan sederhana bertuliskan, "Sekolah Peduli." Karena merawat bukan hanya pekerjaan, tapi juga panggilan hati. Dan di sudut ruang kantornya, tergantung sebuah foto kecil. Asep, tersenyum di musim gugur, bersama Eleanor yang duduk di kursi roda, tangannya menggenggam secangkir teh hangat.